Suasana jalan sore itu padat. Kendaraan berderet menunggu lampu hijau sementara di sisi jalan seorang siswa SMA bernama Aditya yang masih mengenakan seragam putih abu-abu dihentikan paksa oleh dua polisi berseragam. Wajah mereka penuh arogansi seakan menguasai jalanan. Mereka menuduh Aditya melanggar lalu lintas padahal ia hanya melaju pelan sesuai aturan. Aditya kebingungan karena tak merasa bersalah. Ketika ia mencoba menjelaskan dengan sopan justru polisi itu mendorongnya ke pinggir sambil berkata dengan nada tinggi, "Kalau mau gampang kasih uang damai saja, nggak usah banyak alasan." Membuat orang-orang yang lewat melirik dengan tatapan iba. Aditya yang sejak kecil dididik dengan kejujuran menatap berani dan menjawab tegas bahwa dirinya tak akan menyerahkan uang sepeser pun karena merasa tidak bersalah. Ucapannya membuat polisi itu naik pitam. Tangannya langsung menarik kerah baju Aditya dan tanpa ampun membantingnya ke tanah keras. Suara tubuh muda itu terbentur aspal membuat orang sekitar terkejut. Beberapa warga berteriak histeris sementara yang lain hanya diam ketakutan tak berani melawan oknum berseragam. Darah segar menetes dari pelipis Aditya tapi matanya tetap menyalakan perlawanan penuh keberanian. Warga sekitar mulai berkerumun. Ada yang mencoba merekam dengan ponsel. Namun polisi yang lebih tua mengancam sambil berteriak agar video segera dihapus kalau tidak mau ditangkap. Ia merasa posisinya kuat dengan seragam dan senjata di pinggang. Padahal dalam hati warga sudah tumbuh kemarahan mendalam melihat perlakuan itu. Aditya sendiri mencoba bangkit dengan tubuh gemetar. Ia menahan sakit sambil bersuara lantang bahwa dirinya akan melaporkan tindakan sewenang-wenang ini. Membuat kedua polisi itu tertawa mengejek seakan yang berbicara hanya anak kecil tak berdaya. Dalam kekacauan itu, seorang guru Aditya yang kebetulan melintas dengan motor langsung menghampiri dan menolong muridnya. Ia kaget melihat kondisi Aditya yang babak belur dan mencoba menenangkan situasi. Namun saat guru itu memegang tas Aditya, sebuah kartu kecil terjatuh. Kartu itu adalah tanda pengenal khusus yang hanya dimiliki keluarga militer tinggi. Polisi yang arogan tak menyadari hal tersebut. Sementara guru yang tahu identitas sebenarnya Aditya hanya bisa terperangah dan segera menyembunyikan kartu itu kembali. Ia sadar situasi bisa berubah drastis bila orang lain tahu siapa sebenarnya Aditya. Tubuh Aditya yang masih sakit dipaksa bangun, tangannya ditarik kasar dan digelandang ke pos polisi terdekat. Orang-orang hanya bisa melihat dengan tatapan iba. Ada yang ingin menolong tapi terhenti oleh rasa takut terhadap seragam dan pangkat. Sementara polisi itu merasa menang telah membuat seorang siswa tunduk. Aditya hanya menggertakkan gigi menahan perih. Dalam hatinya ia bertekad bahwa ketidakadilan ini harus dibayar. Langkahnya tertatih namun sorot matanya tidak pernah padam. Guru yang menyaksikan kejadian itu ikut mengejar dan mencoba menjelaskan bahwa Aditya tidak bersalah, namun justru diancam akan ditahan karena dianggap menghalangi petugas. Wajah guru itu pucat. Ia tahu risikonya besar jika melawan, tapi hatinya tak tega membiarkan muridnya diperlakukan begitu. Dengan suara bergetar ia berkata bahwa semua orang sudah melihat dan merekam. Ancaman ini tak akan berakhir baik. Namun polisi tetap bergeming dengan nada congkak bahwa semua bisa selesai asal uang damai diberikan. Di dalam ruangan sempit pos polisi itu, Aditya didudukkan dengan paksa di kursi kayu. Dua polisi itu mulai mengintimidasi dengan suara keras. Menuduhnya membawa motor bodong, menuduh melanggar rambu, bahkan menuduh tidak memiliki SIM padahal semuanya jelas-jelas fitnah. Aditya tetap berusaha menjelaskan dengan suara tenang walau tubuhnya sakit. Ia menyodorkan surat-surat lengkap. Namun dokumen itu dilempar ke lantai dengan kasar. Seolah hukum bukan lagi tentang kebenaran melainkan tentang siapa yang berkuasa. Ketika polisi itu mengulurkan tangan meminta uang damai terakhir kali, Aditya menatap lurus dengan keberanian luar biasa. Ia berkata, "Saya tidak akan menyerahkan uang. Kalau memang saya salah silakan proses hukum. Tapi jangan paksa saya bayar yang bukan kewajiban saya." Ucapannya membuat kedua polisi terdiam sejenak lalu tertawa mengejek. Mereka mengira anak muda ini hanya sok berani tanpa tahu konsekuensinya. Padahal di balik ucapannya tersimpan kekuatan besar yang belum mereka ketahui. Di luar pos polisi, beberapa warga yang merekam kejadian sejak awal mulai membagikan video ke media sosial. Tak butuh waktu lama potongan video Aditya dibanting ke aspal dan digelandang paksa itu mulai viral. Ribuan komentar bermunculan mengecam tindakan polisi.
Sebagian besar menuliskan doa agar siswa itu diberi kekuatan. Sementara sebagian lain mendesak pihak berwenang turun tangan. Tapi di pos polisi itu sendiri, dua oknum tadi masih belum menyadari bahwa perbuatan mereka sebentar lagi akan mengubah hidup mereka selamanya. Saat salah satu polisi membuka tas Aditya untuk mencari alasan tambahan menjeratnya, ia menemukan map berisi beberapa dokumen pribadi. Di sana ada surat izin khusus yang hanya bisa keluar dari institusi militer tinggi. Polisi itu membacanya cepat tanpa paham betul, tapi gurunya yang masih berdiri di luar pintu melihat sekilas dan wajahnya langsung memucat. Ia tahu jika ayah Aditya mengetahui semua ini, bukan hanya dua polisi itu, melainkan institusi mereka bisa terancam karena berani menyentuh anak seorang jenderal bintang 2 yang disegani di Jakarta. Malam itu, video Aditya yang dibanting polisi sudah tersebar di berbagai platform. Berita daring mulai mengangkatnya sebagai sorotan nasional. Potongan wajah Aditya yang berlumuran darah membuat netizen geram dan menuntut keadilan. Tanpa diduga video itu juga sampai ke tangan beberapa perwira tinggi militer. Salah satunya ajudan seorang jenderal yang ternyata adalah ayah kandung Aditya. Saat ajudan memperlihatkan video itu di ruang kerja, jenderal tersebut langsung berdiri dengan wajah merah padam, tangannya bergetar menahan amarah. Ia mengenali anaknya yang jatuh tersungkur di jalan, dan amarah seorang ayah yang juga pemimpin besar mulai bergelora. Jenderal itu tak menunggu lama, ia memerintahkan pasukannya untuk menelusuri lokasi dan membawa semua informasi mengenai dua oknum polisi yang bertindak sewenang-wenang. Wajahnya penuh ketegasan, namun matanya memendam luka karena anak yang ia banggakan harus dipermalukan di depan umum. Mereka sudah salah orang. Kali ini mereka akan menyesal. Ucapnya lirih tapi penuh ancaman, membuat ajudannya langsung bergerak cepat menyiapkan kendaraan menuju kota tempat Aditya ditahan. Sementara itu di pos polisi, Aditya yang masih menahan sakit dipaksa menandatangani surat pengakuan palsu bahwa ia bersalah, namun ia menolak mentah-mentah. Kedua polisi semakin brutal, meja dipukul keras, kursi ditendang, hingga satu dari mereka mengangkat tongkat hendak menghantam Aditya. Namun tiba-tiba pintu pos digedor keras dari luar. Suara derap sepatu tegas terdengar. Semua orang di dalam pos terkejut. Suasana yang tadinya dikuasai arogansi mendadak berubah mencekam. Pintu pos terbuka lebar. Beberapa anggota militer berseragam loreng masuk dengan wajah dingin. Di belakang mereka berdiri seorang pria parubaya berwibawa dengan tanda pangkat bintang 2 di pundaknya. Semua orang di ruangan itu sontak kaget. Dua polisi yang tadi arogan mendadak pucat pasi. Salah satunya bahkan langsung menjatuhkan tongkat yang masih dipegang. Mereka tak menyangka siswa yang mereka banting dan paksa itu ternyata anak seorang jenderal yang sangat berpengaruh. Aditya yang melihat ayahnya masuk sempat terkejut. Tubuhnya masih lemah tapi ia berusaha berdiri. Darah masih mengalir di pelipisnya. Namun ketika ayahnya mendekat, ia langsung dipeluk erat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena sakit fisik, melainkan juga luka batin karena diperlakukan tidak adil. Ayahnya menepuk bahu dengan lembut sambil berbisik. "Kamu sudah benar, Nak. Kamu tidak salah. Biar ayah yang urus mereka sekarang." Suasana haru itu membuat semua yang melihat terdiam. Bahkan guru yang tadi ikut mengawal sampai meneteskan air mata lega. Dua polisi yang tadi merasa perkasa kini gemetar. Wajah mereka pucat seperti tak ada darah. Mulut mereka gagap berusaha menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Mereka memohon ampun sambil mencoba menyalahkan keadaan. Namun tatapan tajam sang jenderal membuat mereka tak mampu berdiri tegak. Suara lantangnya menggema. "Kalian banting anak saya. Kalian paksa dia bayar uang damai. Kalian kira seragam kalian bisa membeli harga diri rakyat? Hari ini kalian akan merasakan apa artinya hukum yang sebenarnya." Kerumunan warga yang masih ada di luar pos bersorak kecil. Mereka merasa ada keadilan yang akhirnya turun. Banyak dari mereka menangis bahagia melihat keberanian Aditya yang tak mau menyerah akhirnya membuahkan hasil. Beberapa dari mereka langsung mengabadikan momen kedatangan jenderal itu, dan video baru itu kembali tersebar di media sosial, menambah kemarahan publik terhadap perilaku arogan polisi yang salah sasaran. Sementara hati rakyat bergetar melihat bagaimana seorang ayah sekaligus pemimpin berdiri membela kebenaran anaknya. Suasana pos polisi mendadak sunyi mencekam. Jenderal itu menatap kedua oknum dengan sorot mata tajam seperti pedang yang siap menebas.
Suaranya menggema memecah keheningan. Kalian sudah mempermalukan seragam, mempermalukan hukum, dan mempermalukan diri kalian sendiri. Saya tidak akan diam. Kalimat itu membuat dua polisi semakin gemetar. Mereka tak lagi bisa berkilah, tubuh mereka bergetar ketakutan. Sementara warga di luar pos bersorak kecil merasakan kepuasan bahwa kesombongan akhirnya mendapat balasan. Tanpa basa-basi, Jenderal memberi perintah singkat pada pasukannya untuk mengamankan dua oknum itu. Tangan mereka ditarik paksa, borgol dikunci di pergelangan dengan bunyi klik yang dingin. Wajah mereka tertunduk penuh penyesalan namun semua sudah terlambat. Jeritan memohon ampun terdengar tapi tak seorang pun peduli. Kamera ponsel warga kembali menyala. Merekam momen bersejarah saat kesewenang-wenangan dibalas dengan tindakan tegas. Hari itu keadilan seperti hadir nyata di depan mata. Saat kedua polisi itu digiring keluar, Aditya yang masih berdiri lemah memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa saja membenci sepenuh hati. Namun dengan suara parau ia berkata, "Ayah, jangan hukum mereka karena saya. Hukum mereka karena perbuatan mereka pada rakyat lain yang mungkin tidak punya keberanian seperti saya." Kata-kata itu membuat semua yang mendengar terdiam. Bahkan jenderal yang dikenal tegas menunduk terharu mendengar kebijaksanaan putranya yang masih belia tapi berhati besar. Ucapan Aditya menyentuh hati warga yang sejak tadi menyaksikan. Beberapa bertepuk tangan sambil menahan tangis. Mereka merasa anak muda itu bukan hanya melawan demi dirinya, tetapi juga demi semua orang yang pernah diperas, dihina, dan diperlakukan tak adil oleh kekuasaan. Kisah ini menjadi api semangat bagi masyarakat bahwa kebenaran masih ada, keberanian masih bernilai, dan keadilan masih bisa diperjuangkan, meski harus melalui luka dan pengorbanan. Beberapa hari kemudian, berita nasional penuh dengan headline tentang dua polisi arogan yang ditangkap setelah viral membanting siswa. Investigasi dilakukan. Terbukti mereka telah lama melakukan praktik pungli dan kekerasan. Jabatan mereka dicopot, nama baik mereka hancur, dan yang paling pedih, masyarakat yang dulu takut kini berani bersuara. Tak ada lagi wibawa palsu yang bisa menutupi arogansi. Keduanya terpuruk dalam penyesalan yang tak ada gunanya. Sementara Aditya yang sempat terluka mulai pulih, ia dipuji sebagai simbol keberanian, banyak tokoh mengunjunginya, sekolahnya memberi penghargaan khusus, bahkan masyarakat menjulukinya, siswa jujur yang melawan ketidakadilan. Tapi Aditya tak merasa hebat. Ia hanya berkata bahwa semua orang punya kewajiban menjaga kebenaran. Kalau saya diam, maka mereka akan semakin berani menindas orang lain. Ucapnya rendah hati, membuat siapapun yang mendengarnya meneteskan air mata haru. Hari itu menjadi sejarah, seorang siswa yang awalnya hanya ingin pulang sekolah dengan tenang, harus melalui luka, benturan, dan ancaman, tapi justru membuka mata bangsa bahwa keadilan tidak boleh diperjualbelikan, dan kesombongan pasti akan tumbang bila berhadapan dengan kebenaran. Polisi salah sasaran itu akhirnya menerima balasan. Sementara Aditya berdiri tegak bersama ayahnya, seorang jenderal yang bukan hanya melindungi keluarga, tapi juga rakyatnya, membuktikan bahwa keberanian sekecil apapun bisa mengubah dunia.